Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sejarah dalam Al-Quranul Karim bahwa awal mula dari permusuhan manusia dengan iblis adalah semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, saat iblis kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam. Bahkan dalam Al-Quran beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan awal dari permusuhan manusia dengan iblis melalui kisah Nabi Adam. Nah, satu di antaranya dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 34, permulaan awal surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh malaikat, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat taat kepada Allah, sujud di depan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara, dia itu menyombongkan diri. Dia menyombongkan diri dan termasuk dia kelompok orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah ya. Karena sujud selain kepada Allah itu hukumnya haram ya. Sujudnya para malaikat dengan seluruh makhluk yang ada di surga kepada Adam adalah sujud ikhtiram. Sujud sebagai bentuk penghormatan atas keutamaan yang Allah limpahkan kepada Nabi Adam. Karena memang Adam ini makhluk baru ya. Sedangkan iblis, malaikat sudah diciptakan ribuan tahun yang sebelumnya. Tetapi Adam diciptakan dalam kondisi yang serba lengkap. Tidak seperti malaikat. Kalau malaikat diciptakan hanya dikasih yang namanya akal saja, nafsu nggak diberikan. Sedangkan iblis diciptakan oleh Allah, akal dikasih, nafsu dikasih, tapi fisiknya kurang mendukung. Tapi Adam, kita manusia, diciptakan dalam bentuk fi ahsani taqwim yang sempurna. Bentuk fisiknya sempurna, dikasih akal, dikasih nafsu. Sehingga atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada Adam, kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud. Sujud semua malaikat kecuali iblis ini. Kenapa iblis kemudian tidak mau sujud ihtiram kepada Adam? Pertama, dia mengatakan bahwa bahan baku saya dengan Adam beda. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Dia menganggap bahwa unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Yang kedua, ada sisi senioritas. Dia merasa bahwa saya orang tua, saya lebih senior, saya lebih diciptakan dulu daripada Adam. Masa Adam anak yang kemarin sore, sementara saya sudah lama diciptakan, saya tunduk dan patuh kepada anak yang kemarin sore. Mestinya Adam dong, anak kemarin sore, sujud dan hormat kepada kami, kata iblis. Jadi atas kesombongan inilah iblis kemudian oleh Allah diusir dari sorga. Nah, ketika iblis terusir dari sorga ini, kemudian dia bikin satu pernyataan, satu proklamasi. Gara-gara Adam ya, dia dianggapnya gara-gara Adam saya terusir dari sorga. Maka muncul dendam kesumbat dari hati iblis bahwa saat ini aku proklamasikan Adam dan seluruh anak keturunannya musuh bebuyutan saya, kata iblis. Adam dan seluruh manusia, anak cucunya merupakan musuh besar saya. Aku akan belokkan dia dari jalanmu ya Allah. Aku akan halangi mereka untuk beribadah kepadamu. Dan engkau akan mendapatkan dari mereka sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepadamu.
Jadi iblis ini sudah divonis masuk neraka ya. Maka disebutnya ya mal'un ya, dipanggil ya mal'un, yang terlaknat itu, yang terkutuk. Iblis divonis oleh Allah karena kesombongannya bahwa dia kelak akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka visi misi iblis, proyek utama iblis bagaimana caranya agar dia mendapatkan teman yang sebanyak-banyaknya di kalangan anak cucu Adam untuk menemani dia di neraka nanti. Setidaknya ketika dia dihukum oleh Allah, dijebloskan ke dalam neraka, kalau sendirian kan menyakitkan sekali. Tapi kalau rame-rame itu kan seru mungkin ya. Dia dendam, enak saja Adam dan anak keturunannya masuk surga sementara saya masuk neraka. Nggak bisa. Maka cara apapun akan dilakukan agar kita manusia terjebak kepada jebakan setan, sehingga menemani mereka ya, menemani iblis dari dunia sampai di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ada satu keterangan ya, Umar bin Khattab, bahwa namanya iblis ini memiliki 9 keturunan ya. 9 keturunan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Namanya berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda. Pertama, ada iblis yang bernama Zailatun. Iblis yang bernama Zailatun ini apa tugasnya? Adalah menggoda para pedagang di pasar agar mereka selalu melakukan kecurangan-kecurangan di pasar, agar mereka melakukan penipuan-penipuan ketika transaksi jual beli di pasar. Ini tugas dari iblis yang bernama Zailatun. Jadi mereka itu nggak satu iblis, mereka banyak ya. Bangsa Zailatun ini tentaranya banyak. Mereka menyebar di setiap sudut-sudut pasar, menggoda agar para pedagang terutama di kalangan umatnya baginda Rasul ya, dan seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah, agar mereka melakukan berbagai macam kecurangan saat transaksi jual beli di pasar. Itu sebabnya kata Nabi, tempat yang paling buruk adalah pasar ya. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sebab mohon maaf, kalau sudah di pasar ya, jangankan orang yang memang ibadahnya bolong-bolong, orang yang mungkin ibadahnya rajin pun terkadang ketika sudah di pasar mereka menanggalkan imannya. Inilah perlunya kita iman agar mengikuti semua gerak-gerik kita. Jangan sampai kita beriman mengenal tempat. Di masjid kita beriman kepada Allah, di kantor enggak beriman kepada Allah ya. Makanya iblis bilang, sudah iman kamu di masjid saja ya. Ketika kamu bekerja, jangan kau bawa imanmu, bikin ribet. Akhirnya iman kita ya sesuai dengan kondisi tempat kita berada. Di masjid iman kita mantap. Ketika di kantor iman hilang. Di masjid iman hidup, di pasar iman kocar-kacir. Di masjid iman kita terpupuk bagus. Di tempat kita bekerja iman kita sering mendapatkan hambatan. Terkadang iman kita terbelenggu. Kalau iman kita terus mengikuti kita kemana kita pergi dan beraktivitas, insya Allah kita nggak akan gampang melakukan tindakan kecurangan. Termasuk seorang pedagang saat dia membawa dagangannya di pasar, dia mencari keuntungan. Padahal kalau dagang itu jujur ya, biarpun dapat sedikit labanya, itu lebih baik tapi mengandung berkah. Daripada kita nipu-nipu pembeli dengan mendapatkan laba keuntungan yang banyak tapi tidak berkah. Karena kita banyak menipu pembeli. Jadi jangan sangka kita kemudian ya, orang yang ahli ibadah tidak menjamin kemudian dia akan melakukan kejujuran dalam berdagang. Kecuali memang dia imannya militan, imannya
kuat di batinnya, imannya berakar dan berurat sampai di jiwanya, sehingga dia kemana bekerja pun dia akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jadi iblis yang bernama Zailatun ini kalau sudah pagi, sudah matahari terbit, fajar menyingsing, dia mulai menyebar ke seluruh pasar-pasar ya. Baik itu pasar tradisional ya maupun pasar-pasar yang modern. Ya. Terus mereka digodalah manusia agar mereka menipu pembeli. Kalau sudah mereka melakukan penipuan, kecurangan, artinya visi iblis yang namanya Zailatun sudah berhasil dalam mengotak-atik seorang pedagang. Ya, maka dibiasakan ketika berangkat kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, agar langkah kaki kita menuju tempat kita mencari nafkah tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ya, Zailatun, iblis yang tugasnya menggoda orang-orang di pasar. Yang kedua ada iblis yang bernama Wawasin. Wawasin ini iblis yang bertugas menggoda manusia agar manusia tidak bersyukur kepada Allah, agar manusia senantiasa menggerutu, menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya, agar manusia selalu menggerutu, ya, mengeluh. Ya walaupun mengeluh ini merupakan tabiat dari seorang manusia ya. Bahwa Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang selalu serba mengeluh. Tetapi mengeluh-mengeluh yang sifatnya tidak wajar ini yang menyebabkan iman kita menjadi keropos ya. Yang Allah berikan kepada kita semua merupakan bentuk ujian. Bahagia itu ujian ya. Kesedihan itu ujian. Sengsara itu ujian. Keberuntungan itu ujian. Miskin itu ujian. Kaya itu ujian. Jadi pejabat itu ujian. Jadi rakyat juga ujian. Karena hakikat daripada hidup adalah ujian. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita kurang beruntung, itulah ujian dari Allah untuk menguji kekuatan iman kita. Nah, terkadang kita ini, namanya juga kita makhluk manusia awam ya, iman kita naik turun, fluktuatif. Terkadang iman kita melonjak, bagus grafiknya, tapi terkadang iman kita drop dan turun terus ya. Nah, saat kita kemudian dalam kondisi yang menguntungkan, iman kita ya sering naik. Yang susah kalau bertahan itu kalau kondisi kita sangat terjepit, kondisi kita susah, mampukah iman kita stabil, bertahan, atau justru kita mengingkari, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat uang banyak, bersyukur sih itu wajar ya, emang harusnya begitu. Tapi ketika kita nggak punya uang, bisakah kita bersyukur kepada Allah? Ini yang sulit. Ketika jadi orang kaya, berlimpah segalanya ada, bersyukur kepada Allah, asik itu, enak saja tuh, santai. Ya, nggak ada beban sama sekali. Tapi ketika jatuh miskin, jatuh bangkrut kita, jadi orang yang papa, jadi orang yang fakir, bisakah kita tetap bertahan untuk bersyukur kepada Allah? Ini yang tidak semua orang bisa. Jadi menggerutu ini merupakan sifat dari manusia yang ditimbulkan oleh iblis. Ya, kita terus terang aja sering sekali menggerutu kita ya. Pagi-pagi umpama kita mau berangkat kerja, hujan besar ya. Menggerutulah kita. Aduh, pagi-pagi hujan begini ya. Bagaimana saya mau berangkat kerja nih? Menggerutu kita, pasti itu ya. Kemarau panjang gak hujan-hujan, menggerutu kita. Aduh, gak hujan-hujan, panas sekali ya. Dikasih hujan menggerutu, dikasih kemarau juga menggerutu. Itulah yang namanya manusia. Dikasih uang banyak pusing, dikasih tidak punya uang lebih pusing lagi. Jadi kita ini kadang-kadang serba mengeluh. Karena apa? Rasa syukurnya sedikit.
Inilah yang kemudian dihembuskan oleh iblis. Qalilan ma tashkurun. Engkau ya Allah akan mendapatkan sedikit sekali dari umat manusia ini, anak cucu Adam, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali mereka yang bersyukur kepadamu. Kebanyakan kita adalah mengeluh. Nganggur terus mengeluh. Sibuk terus kita capek mengeluh. Kapan kita mau bersyukur gitu? Sehat kita mengeluh, sakit kita mengeluh. Itulah yang namanya tabiat manusia ya. Ia mengeluh kalau dalam tataran yang wajar sih barangkali bisa tolerir. Tapi kalau sudah mengeluhnya sudah keluar batas ya, misalkan ya kita sholat tapi mengeluh, baru juga maghrib sudah isya ya, baru juga zuhur udah asar, baru juga asar udah maghrib. Ini kan mengeluh juga itu. Baru maghrib sudah isya. Ini namanya mengeluh yang tidak wajar. Itu kan sudah menjadi kewajiban kita. Bahkan bukan cuma kewajiban, itu kebutuhan kita melaksanakan ibadah. Kenapa kemudian kita mengeluh melaksanakan ibadah? Ya, puasa Ramadan, puasa tuh enggak kelar-kelar sih ya, baru tanggal 10, baru tanggal 12 ya. Mengeluh kapan sih lebarannya enggak sampai-sampai puasa kok ngeluh gitu. Jadi nggak ada mengeluhnya. Haji kita di padang Arafah mengeluh, waduh panas sekali. Kapan sih kelarnya, kok haji kok nggak kelar-kelar ya itu. Kenapa kemudian kita naik haji jadi mengeluh begitu? Lihat mereka yang sampai ya mimpi-mimpi ingin sampai di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang sudah sampai ke sana ya, niatkan ibadah kepada Allah, jangan ada keluhan di sana. Kita berada di depan Ka'bah, puas-puaskan ibadah, jangan sampai ada kata-kata keluhan di sana. Aduh capek, aduh capek. Nah, ini namanya mengeluh yang tidak wajar. Wong ibadah kok mengeluh. Ya, jadi mengeluh ini adalah salah satu sifat karakter manusia yang memang ditumbuh-tumbuhkan oleh iblis yang namanya wawasin ini. Agar dari mengeluh ini sedikitlah di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada juga iblis yang bernama Akhwan. Apa tugasnya si Akhwan ini? Tugas dari iblis yang bernama Akhwan ini adalah menggoda seorang pemimpin agar dia berbuat zolim, menyeret seorang pemimpin, menjerumuskan seorang pemimpin agar dia berbuat zolim dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia berbisik, kamu kan pemimpin ya, kalau kamu ngeruk uang dari negara sih wajar, kalau kamu ngambil bagian dari jabatan kamu ya wajar. Udah rakyat mah ngapain diurusin ya. Yang penting kau jadi pemimpin, kau bisa menikmati semua fasilitas negara dan kau bisa ngambil sih, itu wajar. Kamu pemimpin, kau sudah berjasa kepada negara ini, kau sudah berjasa terhadap wilayah ini. Kalau kau korupsi ya wajarlah itu. Kalau kau sombong, engkau angkuh sewenang-wenang ya, namun juga pemimpin wajarlah. Ini iblis ya. Sehingga kita kemudian seenaknya berbuat zolim, seenaknya membuat suatu undang-undang yang merugikan rakyatnya, membuat sebuah perda ya, yang kemudian perda itu menyebabkan rakyat kita, masyarakat kita menjadi dirugikan. Pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang adil ini memang dimusuhi oleh iblis. Sementara pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang, dia dicintai oleh yang namanya iblis. Ya, termasuk ketika kita jadi pemimpin di rumah tangga kita ya. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga jangan sewenang-wenang terhadap anak kita, istri kita. Karena mereka adalah titipan dari Allah dalam kehidupan kita yang harus kita jaga, kita arahkan, kita didik agar menjadi orang-orang yang membawa kita taat melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Jangan jadi seorang kepala rumah tangga yang sewenang-wenang ya. Mentang-mentang dia yang
jadi terdepan dalam mencari nafkah, dia kemudian mentang-mentang ya menyuruh anak, menyuruh istri seenaknya sendiri. Jadi apa yang bisa dilakukan ya lakukan, jangan terus mengandalkan anak ataupun istri. Jadi imam ya di jamaah sholat ya harus adil, jangan sampai zalim. Adil bagaimana? Kita harus melihat ya jamaah kita semuanya muda atau ada orang yang tua di sana. Kalau yang di belakang kita semuanya anak muda yang tenaganya masih kuat, oke lah kita mungkin sholat dilama-lamakan, gak jadi masalah. Suratnya dibikin panjang, mungkin gak jadi soal. Kenapa? Di belakang tenaganya masih kuat-kuat. Tapi yakin, tidak mungkin jamaah di belakang kita semuanya muda. Pasti ada orang yang sudah tua renta, sudah sepuh, sudah berdiri pun gemetar ya. Jadi melihat kenyataan ini, seorang imam yang baik dia harus pilih mana kira-kira surat yang tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek supaya pas ya. Jangan sampai kita digelendengi ya, digerutui sama jamaah kita, ini imam terlalu banget, ini panjang banget suratnya ini yang dibaca ya. Subuh baca surat Ar-Rahman sampai selesai, rakaat pertama, rakaat kedua Waqiah sampai selesai. Udah begitu bacanya lagunya gak enak lagi itu, mahrojnya gak pas lagi, orang kan menggerutu, besok mah jangan di sini lagi sholatnya, nyiksa itu. Ini kan menjadi tidak baik kalau seperti ini. Sama ini juga pemimpin zalim, imam yang zalim kalau seperti itu ya. Jadi lihat dulu, kata Nabi, kalau engkau jadi seorang imam falyuhaffif, kau ringankan sholatnya. Kau ringankan sholatnya. Kenapa? Di belakang itu orang yang ikut berjamaah dengan kita bermacam-macam modelnya. Ada orang tua yang memang berdiri pun sudah gemetar. Ada orang yang mungkin pengen buang hajat. Ada yang mungkin mereka ada tamu di rumah ingin segera pulang. Ada yang mungkin mereka sedang transaksi uang ya, mau ada yang ngasih uang, pengen segera pulang. Jadi imam lihat situasi dan kondisi. Tidak semua orang santai, tidak semua orang muda, mereka bermacam-macam. Ini kalau dalam tataran berjamaah di masjid. Apalagi kalau sifatnya sudah meluas. Jadi seorang pemimpin yang sifatnya luas ya. Jadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden. Semakin luas jangkauan wilayah yang dia pegang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Jadilah pemimpin yang adil, jangan pemimpin yang menzolimi rakyatnya. Akhwan ya, akhwan ini adalah iblis yang tugasnya selalu menggoda para pemimpin agar mereka berbuat zalim. Yang keempat, ada iblis yang bernama Hafaf. Iblis yang bernama Hafaf ini tugasnya agar orang suka meminum minuman keras ya, menciptakan sesuatu yang indah ketika orang yang sedang mabuk ya, agar mereka nggak bertaubat kepada Allah sampai matinya. Kata iblis Hafaf ini, udah, ini kan minuman kebanggaan kamu, dengan minum ini kamu bisa ringan segala beban hidup kamu, segala masalah yang kau hadapi akan terasa ringan bahkan hilang. Kau minumlah ini, nggak apa-apa. Taubat mah gampang nanti kalau udah mati. Taubat mah gampang nanti kalau udah tua. Sekarang masih muda, nikmati masa mudamu ya. Jangan sampai masa mudamu kamu ke masjid pengajian, ketinggalan zaman kamu anak muda, harus gaul, harus modern. Minumlah ini ya. Nanti mah gampang, sudah tua, taubat. Sudah kira-kira sudah mendekati ajal, baru taubatlah. Digoda manusia agar terangsang kepada minum-minuman keras. Ya, kalau kamu minum sedikit pada nggak mabok, nggak bakal dosa. Terangsang kita. Di saat ada orang membeli minuman keras, berangkat ke tempat membeli minuman keras, iblis sudah senyum. Ini sudah tanda-tanda mau mabok ini. Ketika dia datang membawa minuman keras, semakin girang itu. Ketika kemudian botol minuman keras dibuka,
iblis semakin tertawa lebar. Ketika minuman keras sudah dituangkan di gelas, iblis tertawa terbahak-bahak. Ketika kemudian minuman itu sudah masuk ke bibir, masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke badan, iblis bahagia ya, menari-nari dia. Artinya apa? Semakin banyaklah teman-teman saya, kata iblis, yang masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang mudminul khamr ya, orang yang berkekalan dalam minuman keras itu musuh iblis. Bahkan termasuk dia melakukan perkara yang membinasakan. Jadi bagi saudaraku yang saat ini masih ya hobi meminum minuman keras, baik itu bentuknya cair atau yang bentuknya narkoba ya, narkotik, obat-obat terlarang, berhentilah. Taubatlah kepada Allah sebelum nyawa Anda dicabut oleh malaikat Israel. Kalau sudah dicabut ruhnya, maka terputuslah pintu taubat, tertutuplah pintu taubat. Orang sudah nggak akan diterima taubatnya kalau sudah nyawanya berada di kerongkongan, malam yogargir ya, ada di kerongkongan. Jadi jangan pernah kita menurutkan hawa nafsu ya. Jangankan kita minum berkekalan ya, kita minum sekali ya, ibadah kita 40 hari akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Minuman keras adalah ummul khaba'is ya. Induk dari semua kejahatan adalah minuman keras, khamr ya. Ummul khaba'is, di sumber daripada kejahatan, induk dari semua kejahatan manusia bersumber dari sana. Orang bisa membunuh, orang bisa memperkosa, orang bisa main judi, orang bisa merampok, orang bisa merampas, orang bisa berkelahi. Kalau sudah terkontaminasi dengan minuman keras, hafaf nih ya, iblis hafaf yang kemudian bertugas menggoda orang untuk selalu gemar meminum minuman keras. Yang kelima ada iblis yang namanya wamurrah. Wamurrah ini tugasnya adalah menggoda para penyair, para penyanyi, agar dia mendendangkan lagu-lagu yang menyesatkan, agar dia membuat lagu, membuat syair yang isinya merangsang orang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi yang namanya penyanyi itu, menyanyi itu memang menjadi sebuah hiburan ya. Bermusik juga menjadi sebuah hiburan agar kita melepas kelelahan ya, atau masalah yang kita hadapi. Dengan bernyanyi, bersyair kita ya, dengan bermain musik mungkin kita akan mencair kembali itu. Buruk atau tidaknya dalam menyanyi ya tergantung bentuk nyanyiannya, bentuk syairnya, bentuk liriknya. Kalau liriknya, syairnya sudah mengarah kepada yang negatif, bisa menjadi sebuah dosa. Tapi kalau syair liriknya mengajak orang untuk berbuat baik, ini kan sama dengan dakwah. Jangan kemudian dikatakan ini dakwah yang mungkar ya. Dakwah itu apapun caranya sah, asalkan niatnya untuk membawa manusia kepada jalan Allah. Bisa berdakwah lewat ceramah, bisa berdakwah lewat berbisnis, bisa ya, bisa berdakwah lewat permainan kesenian, wayang dan lain sebagainya, bisa berdakwah lewat nyanyian, asalkan syairnya mengajak orang kepada kebaikan. Jadi endingnya agar orang sadar kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Kalau endingnya ke sana, caranya apapun bisa ditolerir. Kalau orang kemudian mendengarkan ceramah seperti ini agak segan, agak males ya, maka ada dakwah-dakwah dalam versi lain yang bisa menyebabkan hati kita terbuka untuk menerima hidayah, melaksanakan ibadah. Ya. Ada sebagian kelompok orang yang menyalahkan dakwah pakai nyanyi, apa dakwah pemungkar tuh. Nabi nggak mengajarkan. Oh, Nabi bukan penyanyi. Kita bersyair menyanyikan sebuah lagu ya, asalkan isinya mengajak kepada kebaikan, orang kemudian terbawa kepada
berniat ingin taubat, ingin baik, apa itu sebuah kesalahan. Kecuali kalau kita bernyanyi yang isinya mengajak orang berbuat maksiat, isinya pornois ya, isinya mengumbar aurat, isinya mengajak orang supaya lupa kepada kewajiban ibadah, ini yang kemudian nyanyian yang mendatangkan mudarat. Jadi selama kita bersyair, bernyanyi, atau kita bikin sebuah sajak puisi ya, sama saja. Kita berpuisi, kalau isinya mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah kita puisi itu bisa dalam bentuk ibadah dan dakwah itu. Tapi kalau puisinya lebih membuai orang kepada dosa, membuai orang kepada hayalan yang dia lupa kepada Allah, maka sajak puisi seperti ini bisa mendatangkan mudarat. Ya. Jadi kalau kita bernyanyi, membuat sebuah syair, membuat sebuah lagu yang kira-kira kontennya ya, isi kandungannya mengajak kepada kebaikan, seperti qasidah itu ya. Syair yang dibikin dalam qasidah itu kan banyaknya dakwah itu ya. Dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan. Dewa murrah ini adalah iblis yang menggoda orang untuk menyanyikan sebuah lagu yang kira-kira isinya tuh menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada iblis yang bernama Lakwas. Lakwas ini iblis yang ditugaskan oleh dedengkotnya, oleh bosnya untuk menggoda orang untuk terus berbuat syirik, agar dia terus terbawa kepada lembah syirik dan dia nggak bertobat kepada Allah. Lakwas ini tugasnya ya. Sehingga orang ketika berbuat syirik dia terus hanyut dan tertutup dari pintu hidayah. Sehingga mohon maaf ya, kita sering sekali menganggap istilah kafir ini seakan-akan istilah yang merendahkan orang. Padahal salah ya. Hai saudaraku yang di luar agama Islam ya. Istilah kafir itu bukan istilah untuk merendahkan Anda. Justru dalam Al-Quran istilah kafir ini bahasa yang paling sopan. Kenapa sopan? Karena makna dari kafir ini adalah menutupi. Menutupi. Bukan berarti binatang, bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang hina. Makna dari kafir ini justru bahasa yang sangat sopan oleh Al-Quran ya. Dan dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan orang-orang Quraisy yang nggak mau beriman kepada Allah, ketika mereka dipanggil kafir, mereka nggak marah. Karena mereka orang Arab asli yang mengerti bahwa makna kafir ini adalah menutupi. Menutupi apa? Menutupi diri dari hidayah Allah. Kenapa? Mereka diajak masuk Islam oleh Nabi, nggak mau. Mereka diajak untuk menjadi orang Muslim, nggak mau. Mereka menutupi diri dari dakwah Nabi. Sehingga Al-Quran menggunakan bahasanya halus. Wahai orang-orang yang menutupi dirinya. Ini kan bahasa halus. Kita kurang pengetahuan barangkali. Jadi kafir ini selalu diistilahkan dengan identik hal-hal yang negatif. Merendahkan orang, menghina orang, melecehkan orang. Bukan. Al-Quran bukan agama pelecehan. Isi bahasa Al-Quran sangat begitu halus dan sopan. Tidak ada bahasa hinaan dalam Al-Quran. Semuanya halus. Jadi istilah kafir ini adalah istilah yang diberikan Al-Quran bagi mereka orang-orang yang menutupi dirinya dari hidayah. Ada orang yang protes, dilarang menggunakan istilah kafir, dilarang menggunakan istilah kafir. Apa ini? Orang nggak ngerti bahasa, nggak ngerti makna. Jadi kafir ini bukan menghina, bukan bahasa hinaan, tapi justru ini bahasa yang sangat sopan dan beradab. Wahai orang-orang yang menutupi dirinya. Jadi kalau ada kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang menutupi dirinya dari hidayah Allah. Bahasa kafir itu bahasa yang bagus. Nah, musyrik ini adalah orang yang syirik kepada Allah. Perbuatannya syirik,
orang yang disebut dengan musyrik. Orang kalau sudah menyekutukan Allah, ya dipasung oleh yang namanya lakwas ini agar dia nggak bertobat kepada Allah, agar hidayah nggak hadir dalam batinnya. Yang ketujuh ada iblis yang bernama A'war ya. A'war ini iblis yang tugasnya orang untuk berbuat zina ya. Orang agar terlena kepada perbuatan zina, ini oleh A'war dihiasi dengan keindahan ya. Yang kedelapan ada yang disebut dengan iblis yang bernama Wasnan. Iblis yang bernama Wasnan ini tugasnya, ini paling kurang ajar iblis ini. Kenapa? Suka ngencingin orang ibadah. Jadi dulu ada satu riwayat ya, walaupun ini riwayat lemah, tetapi ini akan menjadi sebuah iktibar ya, renungan bagi kita. Iblis ini setiap hari dia keliling ke permukaan bumi dengan membawa 3 benda. Dengan membawa 3 benda, pertama tepung ya. Tepung, yang kedua paku ya. Paku ini supaya mereka itu merasakan enggak nyaman. Tepung, paku, yang kedua ini iblis bawa namanya kain yang terbikin dari kulit kambing ya. Bawa kulit kambing, bawa tepung, bawa paku iblis ini. Ada orang tanya, wahai iblis, kau bawa kulit kambing, bawa tepung, bawa paku buat apa itu? Dijawab oleh iblis, nah kau ingin tahu kulit kambing untuk apa itu? Nah ini fungsinya aku tebarkan kepada seluruh manusia ya, yang mau ibadah ketika di pagi hari, di waktu subuh, ketika ada kumandang azan, as-salatu khairum minan naum, dikumandangkan azan agar kita bangun salat subuh, ini tepung saya hamparkan ke seluruh manusia yang akan ibadah, sehingga begitu dengar azan, dengar sih dengar, cuma asik kita lagi anget-angetnya tidur di selimut kita, bangun berat sekali. Itu barangkali yang menyebabkan orang siang subuhnya kesiangan ya, karena ditaburkan yang namanya kulit kambing sehingga nyamanlah tidur kita, subuhnya kelewatan. Nah kalau tepung buat apa ini iblis? Nah tepung ini gunanya agar mereka ketika lagi baca Quran ya, saya taurin tepung itu matanya supaya pedih ngantuk, sehingga baca Al-Quran tuh nggak betah. Awalnya ngantuk aja ngantuk ya. Ketika mereka hadir di pengajian, ta'lim, saya tawarin tepung tuh, saya haburkan tepung di matanya, sehingga matanya pedas ngantuk. Akhirnya ketika dengar pengajian sih, hadir di masjid, cuma ngantuk aja ngantuk, nguap terus ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh sang mubalik kita nggak kita dengarkan. Nah terutama ketika sholat Jumat itu, coba ketika sholat Jumat dilihat, hampir ya mungkin 60% lah, semua jamaah yang hadir 60% ngantuk semua tuh kalau Jumat ya. Khotib naik di mimbar, bukannya dengarkan, resapi, nikmati ceramahnya ya, tausiahnya, nasihat-nasihatnya, karena mungkin ditaurin tepung matanya, jadi jamaah yang di masjid itu rata-rata ngantuk semua itu. 60% lah ya, 40% yang dia bisa sehat, bugar, mendengarkan isi ceramah, isi khotibnya, isi khotbahnya. Rata-rata pojok sana ngantuk, pojok situ ngantuk, tengah ngantuk, pinggir sana ngantuk, pinggir situ ngantuk, ngantuk semua itu. Ngantuk semua itu. Sehingga ketika khotbah disampaikan, nggak tahu bahas apa, materinya apa, nasihatnya apa, nggak didengarkan. Jadi mereka hanya yang penting sholat Jumat. Oh ya nggak bisa begitu. Yang namanya khotbah dengan sholat Jumat satu rangkaian. Satu rangkaian yang tidak bisa terpisah. Kalau yang satu rusak, yang lain akan rusak. Ya. Jadi wasnan ini tugasnya ngencingin orang ibadah. Ya. Jadi ketika orang sedang ibadah dikencingi. Kemudian kata iblis, ini paku buat apa? Nah kalau paku, ini aku pasang ketika mereka lagi wirid, zikir, baca Quran, ibadah ya.
Saya pasang paku di pantatnya supaya apa? Gelisah dia tuh, panas itu hawanya tuh, nggak betah duduk, pengennya berdiri ya. Itu pengajian tuh kleset, dipasangin paku supaya nggak betah duduk mendengarkan pengajian. Jadi cara apapun akan dilakukan agar kita ibadahnya terusik ya. Ini wasnan itu. Yang ke-9 ada yang bernama dasim iblis ini. Tugasnya apa? Tugasnya adalah agar suami istri masing-masing berbuat curang ya, selingkuh ya. Mereka masing-masing cari pasangannya, yang istri punya pasangan lagi, yang suami masih punya pasangan lagi. Suami istri tapi masing-masing selingkuh, masing-masing punya pasangan selingkuhnya. Ini kan sudah zina keterlaluan ya. Kalau zina seperti ini hukumannya itu rajam ya, sampai mati. Karena mereka sudah berkeluarga ya. Kalau zinanya orang yang belum berkeluarga masih lajang, itu dicambuk sampai 100 kali. Tapi kalau sudah berkeluarga, masing-masing punya pasangan, istri masih punya suami masih punya istri tapi dia selingkuh, rajam sampai mati itu. Jadi dasim ini selalu ketika ada orang berumah tangga, si istri dihiasi matanya agar melihat laki-laki yang lain tertarik. Sang suami dipoles matanya agar dia melihat perempuan lain tertarik. Nah, kalau sudah tertarik kemudian mereka pecah, masing-masing selingkuh, maka ini berhasillah yang namanya dasim menghancurkan rumah tangga kita.